Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Oke, baik semua kabarnya ya. Sudah sarapan tadi? sudah. Oke, berarti kalau sudah sarapan sudah punya tenaga dan semangat untuk melakukan pelajaran hari ini. Siap untuk belajar? Siap. Siap ya. Oke. Sekarang sebelum kita mulai, kita akan berdoa yang dipimpin oleh Tita. Tita, silakan dipimpin doanya. Doa sebelum belajar. Doa selesai. Oke. Anak-anak Halimah ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Tidak ada? Hadir semua? Hadir semua. Baiklah. Nah, sudah siap untuk belajar? Sudah. Sudah. Ya, kelasnya sudah rapi. Kemudian anak-anak bukunya juga sudah stand di atas meja masing-masing. Nah, sekarang kita akan mempelajari ya pelajaran kita hari ini mengenai teks laporan hasil observasi. Namun sebelumnya mulai ingin bertanya, pelajaran kita sebelumnya tentang apa? Iya, mengenai teks prosedur. Masih ingat apa itu teks prosedur? Iya, teks prosedur adalah teks yang menjelaskan langkah-langkah cara melakukan atau membuat sesuatu. Angkat tangannya, ada yang tahu, masih ingat strukturnya? Strukturnya? Ya, Kea, silakan strukturnya. Yang pertama judul, yang kedua tujuan penulisan, yang ketiga alat, yang keempat bahan, yang kelima langkah-langkah melakukan. Iya, ya. Jadi itu tadi struktur tentang cara membuat sesuatu. Nah, perbedaannya dengan cara melakukan adalah tidak ada bahan pada cara melakukan ya. Nah, baiklah. Anak-anak mana siapa yang hobi membaca? Hobi membaca? Gak ada yang hobi membaca. Membaca itu sangat penting ya, menambah wawasan kita. Membaca itu jendela dunia. Kenapa dikatakan jendela? Jendela dunia karena ketika kita membaca, kita bisa mengetahui apa saja yang ada di dunia ini, di belahan bumi manapun. Ya, misalnya kita
Kita jadi tahu bagaimana kehidupan orang Afrika, orang Amerika. Dari mana? Dari kita membaca. Membaca sekarang banyak, apalagi di elektronik itu banyak bahan-bahan yang digunakan untuk membaca. Nah, kali ini Mualimah akan menyampaikan ya kompetensi dasar dari teks LHO atau teks laporan hasil observasi. Bisa siapa yang mau membaca? Bisa terbaca? Ya. Kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi informasi, ya, mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau didengar. Ya, KD-nya. Kemudian indikatornya apa aja, Mualimah? Yang pertama itu adalah mengidentifikasi informasi teks laporan hasil observasi. Jadi kamu bisa tahu isi teks itu tentang apa aja, menjelaskan apa saja. Kemudian yang kedua, menentukan istilah. Nah, nanti ada cirinya yaitu istilah sebagai ciri teks laporan hasil observasi. Yang terakhir, menentukan kalimat definisi, ya, menentukan kalimat definisi dan kalimat klasifikasi pada teks laporan hasil observasi. Itu KD dan indikator pencapaiannya. Tujuan pembelajarannya adalah setelah membaca teks laporan hasil observasi, peserta didik mampu mengidentifikasi informasi isi teks laporan hasil observasi dengan tepat. Kemudian nanti yang kedua, setelah diskusi kelompok, nanti akan ada kelompok ya. Setelah diskusi kelompok, peserta didik mampu menemukan istilah sebagai ciri teks laporan hasil observasi. Dan yang ketiga, melalui diskusi kelompok, menentukan kalimat definisi dan kalimat klasifikasi ya pada teks laporan hasil observasi sebagai ciri umum dari teks laporan hasil observasi. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Tidak. Baiklah, Mualimah akan menyampaikan satu video ya, disimak dengan sebaik-baiknya. Disimak dengan sebaik-baiknya karena setelah ini kalian akan berdiskusi kecil di kelompok kecilnya yang terdiri dari teman sebangkunya saja ya. Oke. Kutub utara adalah titik paling utara dari bumi yang dimana poros rotasi bumi bertemu dengan permukaan. Suhu yang berada pada tempat itu pada musim panas rata-rata 0 derajat Celcius, sedangkan pada musim dingin rata-rata mencapai minus 28,2 derajat Celcius. Suku yang mendiami kutub utara bumi ini adalah suku Eskimo. Hampir sepanjang usianya selalu berteman dengan es. Bagaimanakah kehidupan suku Eskimo ini? Mari simak video berikut ini. Satu, jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang termasuk dalam suku Eskimo diperkirakan hanya sebanyak 135.000 orang dan itu semua tidak berkumpul pada satu tempat saja. Pada wilayah dunia, terdapat sekitar 50.000 orang yang termasuk dalam suku Eskimo. Sedangkan pada kawasan bagian utara Amerika, terdapat sekitar 85.000 orang yang termasuk dalam suku Eskimo. Kemudian, yang tersebar pada wilayah Siberia hanya sebagian kecil saja. 2. Identitas. Terdapat 2 kelompok besar dari suku Eskimo ini. Keduanya tersebar dari kawasan bagian utara Amerika hingga sampai ke Greenland. Kedua kelompok besar ini yaitu Inuit dan Yupik. Ada yang mengatakan bahwa suku Eskimo ini memiliki kemiripan dengan orang Amerika dan India. Padahal, asal-muasal suku Eskimo ini sendiri berasal dari Asia. Lebih tepatnya yaitu dari orang-orang Mongolia yang berasal dari Asia Timur yang bermigrasi ke utara hingga sampai pada kutub utara. 3. Bahasa. Untuk melakukan komunikasi sehari-hari, suku Eskimo memiliki bahasanya sendiri yaitu bahasa Yupik. Tidak banyak orang yang memahami bahasa ini karena bahasa Yupik itu sendiri tidak berasal dari serapan bahasa manapun dan hanya mereka sendirilah yang memahami bahasa Yupik. Bahasa Yupik itu sendiri juga terdapat dialek dan cara pengucapan yang terdengar berbeda. Hal ini tergantung wilayah di mana dia tinggal. Ini juga sama seperti bahasa lainnya yang memiliki dialek tergantung dari wilayah di mana tinggalnya. 4. Pakaian.
Ekstrimnya cuaca yang ada di kutub bumi berbeda dengan wilayah lainnya yang ada di bumi. Untuk pakaian yang digunakan tidak sembarang jaket atau pakaian berlapis-lapis, karena itu pun belum tentu bisa menghangatkan tubuh agar terhindar dari hipotermia. Rata-rata, pakaian suku Eskimo tidak terbuat dari kain biasa, namun menggunakan kulit hewan yang salah satunya adalah rusa. Selain itu, juga terdapat banyak atribut yang ada pada pakaiannya. Itu pun juga berperan untuk menghangatkan tubuhnya. 5. Makanan. Untuk bertahan hidup, pada suku Eskimo cukup berbeda dengan suku-suku lain yang ada di bumi. Mereka tidak bisa bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan makannya, karena daerah kutub utara merupakan daratan es yang sangat susah untuk ditanami tanaman. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan makannya, suku Eskimo sudah terbiasa dengan berburu, mulai dari karibu, beruang kutub, anjing laut, dan ikan. Suku Eskimo tergolong banyak dalam konsumsi daging, bukan hanya karena ketersediaannya, melainkan juga untuk menjaga kehangatan tubuh agar tetap stabil. Namun jika tiba musim panas, mereka akan memakan buah beri dan daun butak. Nah, sudah selesai ya videonya. Silakan didiskusikan bersama temannya. Tadi apa yang kalian tangkap dari video tersebut? Silakan didiskusikan. Diskusikan tadi apa yang udah anak-anak mau tangkap dari video tersebut. Silakan dituliskan apa yang kalian dapat, apa yang kalian tangkap dari video yang baru saja kita simak, yang baru saja kalian simak. Selesai? Ada yang bisa? Ya, ada yang bisa membacakan hasil diskusinya dari video tadi? Silakan Ananda. Ya, stand up, berdiri. Bacakan hasil diskusinya. Oke, yang lain silakan disimak. Nanti bisa dikomentari ya, bisa dikomentari. Dapat menggunakan bahasa yang hanya saya tahu. Saya ketika musim es tiba. Suku Eskimo
Eskimo. Kemudian Tapi ketika musim panas tiba, mereka memakan buah beri dan buah. iya, suku Eskimo memakan buah beri ketika musim panas. Oke, silakan duduk. Next. Siapa lagi? Ya, kita. Pertama, bahasanya sulit untuk dimengertikan. Bahasa suku Eskimo sulit untuk dimengerti karena hanya mereka yang mengetahui ya. Kemudian Setiap daerah memiliki cara bicara yang berbeda. Mereka memakan hasil buruannya. Dan ketika musim panas mereka memakan buah beri dan tanaman lainnya. Iya, silakan dulu. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, jadi itu tadi ya mengenai kehidupan suku Eskimo. Di mana tinggalnya? Di daerah bagian utara. Dijelaskan di situ bagaimana cara mereka bertahan hidup, apa yang mereka makan, apa yang mereka gunakan untuk pelindung karena cuacanya di sana ekstrim. Cuacanya di sana ekstrim. Nah, kalau kita aja hujan di sini udah kedinginan ya. Bagaimana lagi dengan salju? Ada yang mau tinggal di kutub? Ada yang mau tinggal di kutub? Nggak susah ya, kalau udah musim salju kita nggak bisa kemana-mana, makanannya juga susah. Oke? Nah, berikutnya anak-anak, Bu Alima akan menjelaskan bagaimana pengertian dari teks laporan hasil observasi. Perhatikan ya. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang bertujuan memberikan gambaran umum suatu objek yang generik. Nah, jadi apa saja yang bisa dijadikan objek, yaitu misalnya kejadian alam, kemudian hewan, kemudian tumbuhan yang ada di sekitar kita, atau benda-benda yang ada di sekitar kita. Kalau kita penasaran, kenapa ya bisa begini? Kenapa ya ada ini? Contohnya, pernah nggak kalian selidiki atau kalian ingin tahu kenapa bisa ada handphone? Asal-muasalnya dari mana? Siapa yang menemukan? Siapa yang membuat? Bagaimana perkembangan handphone? Nah, itu juga bisa dimasukkan ke dalam sebuah teks laporan hasil observasi. Nah, jadi udah paham ya? Tujuan dari teks laporan observasi adalah memberikan gambaran secara umum mengenai suatu objek. Apa saja objeknya? Kejadian alam, hewan, tumbuhan, benda-benda yang ada di sekitar kita. Ya, baik ya. Berikutnya, ya, ciri-ciri teks LHO. Ciri yang pertama, bersifat objektif, ya. Objektif di sini artinya ditulis berdasarkan penelitian. Bukan diada-ada, bukan opini seseorang, tapi berdasarkan penelitian, ya. Yang kedua, ditulis berdasarkan fakta. Kenapa dia dikatakan fakta? Karena berdasarkan penelitian, bukan diada-ada. Nah, yang berikutnya disajikan secara lengkap dan sempurna. Kenapa harus disajikan secara lengkap dan sempurna? Agar orang-orang bisa paham, ya. Agar orang-orang bisa memahami apa yang ditulis, apa yang disajikan, sehingga bisa menambah pengetahuan dan wawasan dari yang membacanya. Kemudian, objek yang dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal dan spesifik. Misalnya, siapa yang punya kucing di sini? Nah, ya, yang memelihara kucing ya. Misalnya ada satu penelitian tentang kucing, maka dibahaslah ya. Jadi seluruh isi dari teks LHO itu hanya membahas kucing, nggak ada dibahas misalnya burung, kemudian
ditambah lagi nanti misalnya di situ dibahas lagi tentang ular, harus objeknya tunggal, ya. Misalnya kalau kucing ya kucing aja yang dibahas, jangan bahas yang lain. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanya? Paham? Paham ya? Oke, kita masuk ke bagian teks, struktur teks LHO. Struktur yang pertama adalah definisi umum. Definisi umum berisi informasi umum atau keterangan umum dari suatu teks yang dibahas. Misalnya, ya, apa yang mau dibahas di situ mengenai bunga. Misalnya bunga apa? Bunga anggrek. Atau apalagi yang mau dibahas? Apa yang mau dibahas? Tentang minuman, ya, tentang beruang, oke, ya. Nah, biasanya definisi umum ini terdapat di awal terdapat di awal dari sebuah teks. Nah, berikutnya deskripsi bagian. Apa itu deskripsi bagian? Deskripsi bagian ini menjelaskan bagian-bagian dari teks. Misalnya kita mau membahas tentang suatu hewan. Nah, misalnya katakan saja kucing, ya. Misalnya kucing. Nah, setelah dibahas kucing, bagian apa aja? Misalnya bentuk telinganya, kakinya, bulunya, warna bulunya. Nah, itu bagian-bagian dari kucing, ya. Berikutnya adalah penutup atau simpulan atau rangkuman. Nah, berisi tentang simpulan dari keseluruhan isi dari teks LHO, ya, yang merangkum semua informasi dari teks LHO. Berikutnya, nak, aspek kebahasaan teks LHO. Aspek yang pertama adalah Penggunaan kalimat definisi. iya, kalimat definisi. Kalimat definisi ini biasanya menggunakan kata adalah, merupakan, yaitu. Nah, yaitu kalimat definisi. Kalimat yang menjelaskan, ya. Berikutnya, penggunaan kalimat klasifikasi. Klasifikasi itu apa? Bagian? Iya, bagian-bagian. Misalnya, ya, kucing. Kucing itu ada kucing yang secara umum kucing apa? Kucing kampung. Kemudian ada kucing Angora. Itu bagiannya. Nah, kemudian nanti kalau kucing Angora itu ciri-cirinya apa saja, ya kan? Kemudian ada penggunaan kata kerja. Apa itu kata kerja? Memasak. Kata kerja itu apa? Kata yang melakukan satu aktivitas. Apa contohnya? Masak, kemudian menyapu. Nah, itu kata kerja, ya. Berlari, berdiri, oke. Berikutnya kata sifat. Apa itu kata sifat? Kata yang menerangkan kata benda. Apa contoh kata sifat? Cantik, kemudian ya, ganteng, bagus, manis, ya kan, pahit, itu termasuk kata sifat. Berikutnya penggunaan kata baku dan istilah. Apa itu kata baku? Kata yang sesuai dengan peraturan ejaan yang disempurnakan, sesuai dengan aturan atau kaidah bahasa Indonesia. Ada aturannya. Kemudian ada istilah. Penggunaan istilah. Nah, apa itu kata istilah? Kata istilah itu kata-kata yang digunakan dalam bidang tertentu. Contohnya, kalau namanya kita sering mengatakan bunga dalam istilah biologi apa? Bunga. Flora. Binatang, kita biasanya menggunakan kata binatang. Apa istilahnya dalam biologi? Iya, fauna. Oke, paham sampai di situ? Ada yang mau ditanya? Ya, Mualimah sudah membagikan LKPD. Silakan LKPD-nya. Iya. Dalam LKPD dalam LKPD-nya di situ ada anak-anak Mualimah ditugaskan diskusi bersama teman sebangkunya mengenai apa aja yang akan dicari. Yang pertama mengenai Minuman. ya, di situ ada teks minuman dan beruang
Silakan. Yang pertama disuruh mencari apa? Isi ya. Ya, isi dari teks LHO. Kemudian yang kedua mencari kalimat definisi. Oke, sudah selesai diskusinya? Sudah selesai diskusinya? Oke, kalau sudah berarti anak-anak mualima akan membacakan hasil diskusinya satu persatu ya. Siapa yang memulai? Siapa yang memulai? Logo? Nggak ada. Ya, silakan dibacakan hasil diskusinya kakak. Yang pertama mengenai apa? Informasi ya, informasi. Silakan dibacakan. Yang lain simak dan perhatikan. Kalau ada yang sama, kalau ada yang kurang, silakan ditanggapi ya. Oke. Minuman adalah segala sesuatu yang dapat dikonsumsi dan dapat menghilangkan rasa haus. Itu untuk Kalimat definisi. kalimat definisi. Ada yang sama? Ya. Ya, oke. Kalimat definisi yang berikutnya. Beruang madu merupakan salah satu binatang omnivora yang memakan apa saja di hutan. Ya, mana yang menyatakan kalimat definisi di situ? Kata merupakan. Oke. Yang berikutnya. Warna buatan adalah warna yang dibuat dari bahan kimia atau bahan alami yang diproses secara kimiawi. Ya, mana dia kalimat definisinya? Adalah. Ada? Adalah. Oke. Ada yang bisa menambahkan yang lain dari itu? Ada? Ya, silakan kakak. Tambahnya. Beruang madu merupakan beruang yang paling kecil dari ke-8 jenis beruang yang ada di dunia. Ya, mana yang kata definisinya di situ? Merupakan. Iya, merupakan. Ada lagi yang bisa menambahkan? Beruang madu juga merupakan binatang mamalia. Iya, juga merupakan binatang mamalia. Mana kata definisinya? Merupakan. Merupakan.
binatang yang mudah diserang dan terancam punah. Ya, mana kata definisinya? Mana kata definisinya? Hah? Coba diulang. Beruang madu telah dikategorikan sebagai Itu termasuk apa? Definisi atau klasifikasi? Klasifikasi. Klasifikasi, ya. Oh, definisi ada lagi, Nak? Selesai ya? Definisinya udah semua. Sekarang kita ke klasifikasi. Kalimat klasifikasi. Ada yang bisa menyampaikan hasil diskusinya? Kakak, silakan dibaca, Kakak. Klasifikasi, kalimat klasifikasinya. minuman ada yang berkhasiat untuk tubuh. Terus, ya, ada yang bisa menyempurnakan? Ada Ya, Tita, silakan Tita. Minuman dapat dibedakan berdasarkan khasiatnya sebagai obat atau tidak. Ya, mana yang dia menyatakan klasifikasi? dapat Dibedakan berdasarkan khasiatnya. berdasarkan Khasiatnya. khasiatnya. Yang lain? Apa yang nomor 2, Tita? Kalimat klasifikasinya? Kalimat klasifikasinya yang lain ada? Ya, silakan Kakak. Kalimat klasifikasinya? Minuman ada yang berkhasiat bagi tubuh dan ada yang untuk menghilang rasa haus. Iya, klasifikasinya minuman ada 2, yaitu ada yang Berkhasiat berkhasiat dan ada yang menghilang rasa haus. penghilang rasa haus. Ada lagi kalimat klasifikasinya, silakan Kea, Kak Kea. Beruang madu telah dikategorikan sebagai binatang yang mudah diserang dan terancam punah. Iya, beruang madu dikategorikan sebagai hewan yang terancam punah, ya. Oke. Ada lagi kalimat klasifikasinya? Ada? Oke, ya, berarti kalimat klasifikasinya sudah. Sekarang kita masuk ke kalimat, ya, istilah teks laporan hasil observasi. Ada yang mau menyampaikan hasil diskusinya? Kakak bisa, Kak? Kakak bisa? Kalau istilahnya disampaikan ya. Teks 1 vitamin, 2 serat, 3 kimiawi. Oke, stop. Vitamin. Kata-kata istilah vitamin. Kemudian apa tadi? Serat. Kimiawi termasuk kata-kata istilah. Ada yang bisa menambahkan? Ada yang bisa menambahkan? Kakak, mana suaranya? Ayo, silakan. Produksi. Kadaluarsa. Produksi dan kadaluarsa. Ada yang lain dalam teks 1? Kakak, silakan. Habitat, Teks 1. terrazin, Tetrazin, ya. Oke. Ada lagi teks 1, masih teks 1 ya. konsumsi, Konsumsi. Habis? Habis ya? Oke. Kita ke teks 2. Teks 2. Istilah-istilah yang digunakan di teks 2. Silakan Kakak. mamalia, omnivora, hutan tropis. Mamalia, Omnivora, omnivora, hutan hutan tropis. Yang lain bisa menambahkan. Kakak, silakan. Hah? Habitat. Ada lagi? Habitat, kemudian fauna. Ada yang menambahkan? provinsi. Provinsi. Mamalia, Habis. omnivora. Omnivora. Apa itu omnivora? Hewan pemakan segalanya. Hewan pemakan segalanya, ya. Ada lagi? Apa? Habitat, Habitat udah. Ada lagi? Cukup. Ya, cukup. Nah, kemudian informasi yang diperoleh. Informasi yang diperoleh. Siapa yang mau teks 1? Teks 1 yang menyampaikan hasil diskusinya teks 1? Ya, Kak Tita, silakan dibaca. Apa
Minuman. Teks 2 beruang madu. Ya, teks 1 mengenai minuman, teks 2 mengenai Beruang madu. beruang madu. Oke. Nomor 2, silakan Kakak. Apa objek yang diceritakan pada teks dan apa yang diceritakan tentang objek tersebut? Teks 1, minuman yang mengandung kesehatan dan ada yang hanya untuk menghilangkan rasa haus. Teks 2, beruang madu adalah beruang yang hampir punah. Iya, informasi yang diperoleh tadi dari teks 1 dan teks 2. Oke, pertanyaan yang ketiga, informasi yang diperoleh dari setiap paragraf. Paragraf 1, siapa yang bisa? Ya, Kakak silakan Kak. Paragraf 1 ya. The first text, Paragraf 1. minuman yang dapat menghilangkan rasa haus. Untuk paragraf 1. Paragraf 2. Jus banyak mengandung vitamin dan serat. Oke, ada yang bisa menambahkan atau sama? Sama? Sama untuk paragraf 1. Sama. Paragraf 2. Siapa? Kakak silakan. Paragraf 2. Minuman juga ada yang berkhasiat dan ada juga yang untuk menghilangkan rasa haus. Nah, teks 2. Beruang madu memiliki ukuran 1,40 meter. Iya. Ada yang sama menambahkan atau sama? Sama. Sama? Ya, disimak dengan baik ya. Oke. Teks 3. Teks 3. Siapa yang membaca hasil diskusinya? Teks 3, ya kan? Iya, paragraf 3. Sorry. Paragraf 3. Yang lain yang membacakan. Yang lain, Kakak coba bacakan. Ya, silakan. Teks 2. Teks 2. Ada yang menambahkan atau sama? Ada yang menambahkan? Ada yang menambahkan? Beruang madu unik berwarna orange. Iya, Lehernya. iya, beruang madu unik berwarna orange di lehernya. Oke, untuk paragraf 4. Paragraf 4. Ya, silakan Kakak. Minuman ada juga yang diproduksi dari pabrik atau dari rumahan. Ya. Teks 2. Beruang madu hewan yang terancam punah. Ya. Ada yang bisa menambahkan sama? Sama? Beda. Oke, silakan. Beruang madu merupakan binatang omnivora, yaitu memakan segala. Oke, ya. Nah, next. Baiklah anak-anak. Ya. Baiklah, kita selesai berdiskusi. Untuk hari ini, kelompok terbaik akan mengumumkan yaitu kelompok Kak. Ya, tepuk tangan dulu untuk Kak yang ada di
Oke, terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan selama pandemi. Kemudian belajar di rumah lebih giat lagi agar bisa mencapai cita-citanya apa yang diinginkan. Kemudian mari kita ucapkan bersama-sama Alhamdulillah. Alhamdulillah.